Halo guys, kembali lagi bersama Fun Investing. Pada hari ini kita akan membahas mengenai cara membaca tren suatu saham. Oke, jadi untuk memulai sebuah transaksi dalam saham, kita harus bisa memahami apakah pergerakan tren dari suatu saham tersebut sedang mengalami downtrend, sideways, maupun uptrend. Tentunya dengan mengharapkan profit, kita harus masuk kepada saham-saham yang menunjukkan pergerakan tren sedang uptrend. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke chartnya. Oke, pertama saya akan menjelaskan konsep dari sebuah tren. Suatu tren dikatakan mengalami uptrend jika dia membentuk puncak yang lebih tinggi daripada puncak sebelumnya dan lembah yang lebih tinggi daripada lembah sebelumnya, atau biasa kita sebut higher high dan lower high. Pergerakannya akan terlihat seperti ini. Dia mengalami kenaikan, lalu dia turun membentuk sebuah lembah, lalu harga akan kembali melanjutkan kenaikan, lalu dia mengalami penurunan membentuk sebuah lembah, lalu dia akan mengalami kenaikan lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Inilah yang kita sebut dengan puncak dan lembah. Oke, jadi di sini harga membentuk high-nya, lalu dia membentuk di sini harga membentuk low-nya, lalu di sini dia akan membentuk higher high, dan di sini dia akan membentuk lower high. Oke, pergerakan saham yang seperti inilah yang dikatakan uptrend dan wajib kita pahami sebelum kita melakukan transaksi saham. Oke, jadi teman-teman sebelum melakukan transaksi saham, pastikan dulu bahwa tren pergerakan saham yang sedang teman-teman amati adalah seperti ini. Dia sebelumnya harga membentuk high, lalu harga membentuk low, lalu harga membentuk higher high, dan juga lower high. Oke. Dalam menentukan sebuah tren, biasanya kita akan menggunakan 3 metode. Pertama adalah metode menggambar trendline secara manual. Oke, lalu kita menggunakan indikator, moving average, lalu kita menggunakan analisa struktur harga. Oke, langsung saja kita tunjukkan satu persatu. Oke, pertama kita akan menggunakan trendline. Oke, pertama kita akan menggunakan trendline. Trendline kita gunakan dengan cara menghubungkan titik-titik terendah suatu saham. Oke, jadi sini kita bisa gambar. Nah, kurang lebih adalah seperti ini. Trendline yang baik adalah dengan membentuk sekitar 45 derajat. Ya. Jika terlalu tinggi, maka bisa dikatakan rentan koreksi. Oke, dengan contoh saham ITMG, ya, maka di sini kita bisa melihat bahwa terjadi 3 kali pengujian support, ya. Di sini 1, 2, dan 3. Ya, trendline ini bisa dikatakan valid. Ya, suatu trendline bisa dikatakan valid jikalau terjadi minimal 2 kali pengujian support. Oke,
pada support ketiga kita bisa melihat bahwa harga saham naik cukup tinggi. Ya, terjadi pergerakan harga yang cukup impulsif di sini. Oke, jika menemukan pola harga seperti ini, teman-teman bisa menambah satu garis bantuan. Izin coba saya tarik lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Akan tetapi, garis bantuan trendline ini belum bisa dikatakan valid karena baru pertama kali mengalami pengujian support. Bisa dikatakan valid jikalau harga turun dan menunjukkan adanya pola-pola rejection pada trendline yang baru ini. Oke, jika pada trendline yang baru ini tidak bisa menunjukkan adanya pola-pola rejection, maka kemungkinan harga akan kembali ke trendline yang lama. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan indikator moving average. Oke. Untuk moving average, biasanya kita akan menggunakan moving average 20 dan juga 50. Sebelumnya kita setting dulu. Oke, kita setting moving average 20. Untuk warna bisa disesuaikan dengan selera. Lalu moving average 50. Oke. Apa sih bedanya moving average 20 dan 50? Moving average 20 bisa dikatakan harga ketika bergerak di atas moving average 20, maka sedang terjadi impulsif yang cukup kuat. Bisa dikatakan juga bahwa tren yang sedang berlangsung cukup kuat. Jika harga bergerak di atas moving average 50, maka bisa dikatakan pergerakan tren ini cukup sehat atau pergerakan tren yang normal. Oke, jika menggunakan moving average 20 dan 50, bahwa akan terlihat jelas pergerakan harga saham ITMG ini sedang mengalami impulsif yang cukup kuat. Ya. Bisa kita lihat dulu perjalanan harganya, di mana dia sempat mengalami konsolidasi karena dia bergerak dengan range di antara moving average 20 dan moving average 50, maka bisa dikatakan harga sedang berkonsolidasi. Oke, mulai 11 Mei sampai 2 Juni 2021 bisa terlihat bahwa harga cukup konsisten berada di atas moving average 20 dan 50. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pergerakan harga mulai menunjukkan adanya kekuatan atau momentum untuk melanjutkan kenaikan. Dan terbukti sampai sekarang harga masih bergerak di atas moving average 20 dan juga 50. Dan pergerakan per hari ini cukup konsisten, cukup kuat momentumnya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan analisa berdasarkan struktur harga. Oke, kita akan menggunakan analisa struktur harga. Analisa struktur harga kita gunakan dengan cara membaca lower high dan juga higher high.
posisi puncak dan lembah yang terbentuk dalam sebuah harga. Oke, kita mulai dengan tarik garis. Di sini harga membentuk puncak, dia turun membentuk lembah, naik lagi membentuk puncak, turun lagi membentuk lembah, naik lagi membentuk puncak, turun membentuk lembah, dan dia membentuk puncaknya lagi. Oke. Di sini kita bisa terlihat jelas bahwa harga membentuk higher high dan juga lower high. Di sini harga membentuk higher high. Di sini kita bisa lihat harga membentuk higher high. Lalu lower high, lalu di sini dia membentuk lagi higher high, dan juga di sini dia membentuk lower high. Oke teman-teman, cukup jelas bagaimana kita menentukan tren dari satu pergerakan harga. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan titik entry setelah kita mengetahui tren pergerakan suatu harga saham. Oke teman-teman, jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, share juga video ini. Jika ada yang belum jelas, boleh tanyakan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.